Topik berikut kita bicara apa ini? Topik berikutnya kita akan berbicara tentang legacy. Bagaimana kita mewariskan hidup dan meninggalkan warisan bagi generasi berikutnya, ya, bagi anak-anak kita. Ya, spiritual legacy, ya, ini numpang mejeng foto keluarga kami, tapi ini cucu yang keempat belum lahir, ya, baru 3 waktu itu cucu, sekarang sudah 4. Kami rindu kami bisa meninggalkan legacy bukan hanya untuk anak-anak jasmani, tetapi juga adalah anak-anak rohani. Dan salah satu prosesnya adalah, on progressnya adalah tim yang bersama-sama dengan kami adalah anak-anak rohani kami, ya, di dalam pelayanan. Jadi memang suatu saat kita harus jadi Timotius, kita harus punya Paulus. Tapi satu saat kita juga harus jadi Paulus, kita punya Timotius dalam hidup kita. Itu yang sehat, itu yang harus berjalan terus dalam kehidupan kita. Kita harus terus melahirkan generasi yang meninggalkan satu legacy. Ini yang harus kita bahas. Sebesar apapun kita diberkati oleh Tuhan. Kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita apapun itu jenisnya. Bapak Ibu, tidak selamanya kita pegang. Tapi satu hari kelak akan kita tinggalkan dan kita lepaskan. Karena itu pertanyaan yang penting, ya. Kalau kita dipanggil Tuhan, legacy apa yang akan kita tinggalkan? Itu yang perlu kita renungkan senantiasa, ya. Kalau mungkin kita meninggalkan ada satu bentuk materi, apakah rumah, apa-apa saja, itu gampang hilang Bapak Ibu. Tetapi ada satu warisan yang termahal. Dan itu saya mau saksikan. Ketika orang tua kami dipanggil Tuhan, kami semua sepakat bahwa warisan legacy yang termahal yang ditinggalkan oleh orang tua kami. Walaupun ada legacy berupa materi, tapi yang termahal ialah warisan iman. Sebab setiap malam, bapak saya bukan gembala, bapak saya bukan pendeta, tapi dia hanya seorang majelis di gereja. Tapi dia cinta Tuhan, sehingga setiap malam kami dididik mesbah keluarga. Itu yang membuat saya, kami sepakat dari abang saya yang paling gede sampai saya yang paling bungsu. Kami sepakat, mertua saya juga meninggalkan hal yang sama juga. Mereka walaupun ada warisan yang ditinggalkan, tapi kita semua sepakat warisan yang paling mulia, yang paling mahal, yang paling berharga adalah warisan iman. Karena itu juga yang kami ingin tinggalkan bagi anak rohani kami dan juga bagi anak jasmani kami. Seorang pengkhotbah yang baik melahirkan pengkhotbah. Seorang pembicara yang baik melahirkan pembicara. Seorang gembala melahirkan seorang gembala seperti yang Pak Arifin sudah lakukan. Ada banyak gembala-gembala yang dilahirkan. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Next. Lanjut. Ya, ada beberapa firman Tuhan yang merupakan satu basic pelajaran kita. Yang pertama ialah kita baca yuk 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Ada 3 generasi, generasi Lois, generasi Eunike, dan generasi siapa? Timotius. Walaupun Eunike menikah dengan orang Yunani, ya, bukan orang Yahudi loh, tetapi warisan itu tetap jalan. 3 Jangan generasi. berarti terputus, bukan. Tuhan mau tetap ada, ya, terjadi 3 generasi ini tersambung. Inilah yang kita lihat warisan iman yang tulus ikhlas. Ya. Yang ayat yang kedua, Amsal 13 ayat 22, kita baca sama-sama 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Katakan amin. Yoel 1 ayat yang ketiga, kita baca lagi sama-sama 2, 3. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Wow. Salah satu yang menjaga bagaimana bangsa pilihan Tuhan tetap terpelihara dengan baik sebagaimana yang kita lihat sampai hari ini, karena mereka tetap menjalankan perintah untuk menceritakan dari generasi kepada generasi. Jadi ceritakanlah kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anak ini menceritakannya kepada anak-anaknya, anak-anak mereka dan anak-anak mereka nanti menceritakan lagi. Jadi terus. Jadi
menceritakan apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita kepada anak-anak kita, itu salah satu menjaga warisan iman di dalam hidup kita. Jadi jangan berhenti untuk menceritakan, menyaksikan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Pernahkah Bapak Ibu menceritakan bagaimana Bapak Ibu mendapat panggilan menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang gembala? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Ceritakan kepada anak-anak bahwa awalnya papa begini, tapi Tuhan punya panggilan begini. Sampai mungkin anak itu, ya papa mah itu udah 10 kali diceritain. Pernah kita begitu, anak kita bilang, "Ma, udah papa udah cerita itu udah berkali-kali." Oh, cerita itu lagi. Iya. Sampai mereka enak istilahnya tuh ya, untuk menangkap bahwa ternyata inilah yang Tuhan mau. Jadi metode bercerita itu sebenarnya metode yang bagus. Termasuk Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu dapat berjumpa dengan Ibu menikah. Itu perlu diceritakan. Saya sering cerita sama anak-anak saya bagaimana kami berjumpa. Sebab saya ketemu dengan istri saya bukan dengan istri, dengan mertua dulu. Sebab saya sebagai hamba Tuhan ketemu mertua dulu. Ketemu mertua baru mertua kasih kenal sama anak. Pak Arifin pasti tahu di Persekutuan Doa Luming Kewas. Di Surabaya. Ya, di Surabaya. Nah, ibu saya datang ke sana, itu enggak usah cerita itulah. Itu nanti pokoknya melalui ibu mertua dulu. Ya. Ibu mertua sudah kenal mengundang saya datang ke rumahnya buka persekutuan doa di ibu rumahnya. Buka persekutuan doa di rumahnya, anaknya liburan dari Jakarta. Pak Pendeta silakan kenalan sama anak saya. Ya, tuan rumah suruh kenalan, masa kita tolak kan? Ya kenalan lah. Ya. Dari situlah Tresno Niko Jalaran Soko Kulino. Jadi akhirnya terjadilah. Jadi kami sering ceritakan bagi anak-anak kami. Tapi bukan berarti kami langsung jires jadi. Pandangan pertama ada proses. Dan istri saya juga sudah punya komitmen. Bila mana saya suka, tapi kedua orang tua saya tidak setuju. Saya tidak mau. Saya pun demikian. Ya, walaupun orang tua saya tidak pernah sekolah. Tapi tulisannya jauh lebih bagus dari saya yang sekolah puluhan tahun. Dan saya pun punya prinsip, kalau orang tua saya tidak setuju, saya tidak mau menikah. Nah, puji Tuhan, datang Jaliaman Sinaga Bapak Ibu. Kok langsung setuju Bapak Ibu. Nah, jadi artinya apa? Diceritakan, saya percaya. Oke, makanya next. Bagi anak-anak kami pun kami selalu katakan, nah kalau kamu ada seorang yang senang, anak kami kan wanita semua. Kalau sudah mulai senang, belum pacaran, kasih kenal sama papa sama mama. Nanti baru kita undang makan. Nanti kalau kita undang makan, kita ajak makan, kan kita kenal dia. Pernah satu waktu ada teman, ini direkam enggak? Direkam Pak. Oh direkam. Suatu hal yang kita artinya bisa kenal lah orang itu kan gitu kan. Kita bisa kenal sehingga kita bisa memberikan satu masukan bagi anak kita. Ya, satu ayat lagi dari Mazmur 112 ayat 1-2. Kita baca, ayo 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Wow. Tapi janji ini butuh proses. Butuh perjuangan. Butuh kedua orang tua untuk menggenapinya. Ada janji Allah untuk kita sebagai anak-anak hamba-hamba Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Itu udah janji Tuhan. Tapi mereka butuh media yang subur. Dan media yang subur itu adalah Bapak dan Ibu di dalam kehidupannya. Sehingga rencana Allah semakin digenapi. Next, kita lihat di sini pernikahan. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu yuk. 1, 2, 3. Pernikahan Bapak dan Ibu saat ini adalah merupakan gambaran pernikahan anak-anak kita kelak. Katakan amin. Karena dia melihat Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu melihat apa yang dilakukan, anak itu melihat apa yang kita lakukan selama bertahun-tahun. Kalau dia menikah 30 tahun ataupun 25 tahun, berarti selama itu sesuatu yang melekat dilihat. Bahkan ada orang yang karena papanya melakukan KDRT untuk ibunya, dia tidak mau menikah, takut menikah. Jadi artinya perlu kita ingat, pernikahan yang baik yang kita lakukan saat ini, itu merupakan gambaran anak-anak kita kelak di kemudian hari. Jadi kalau pernikahan Bapak Ibu ada yang belum beres, ya diberesin. Supaya anak kita nanti pernikahannya bagus begitu ya. Jadi kalau dia lihat papa mamanya kalau konflik, mamanya suka kabur dari rumah. Suatu saat anak perempuan kita nanti akan melakukan hal itu. Ketika dia konflik dengan suaminya, dia akan kabur dari rumah.
Karena dia melihat apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Jadi milikilah pernikahan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Supaya anak-anak kita akan memiliki kelak pernikahan yang sama. Ya, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Next. Lanjut. Kalau kita melihat di dalam Alkitab Bapak Ibu, Abraham mewariskan iman kepada Ishak. Kemudian Ishak mewariskan iman kepada Yakub. Sehingga disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Kalau kita melihat realitas saat ini ada banyak hamba Tuhan, dia diurapi Tuhan, diberkati Tuhan. Tapi anak-anaknya justru tidak cinta Tuhan Bapak Ibu. Tetapi ada 3 generasi yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Sehingga juga seperti dalam perjanjian baru juga tadi. Kemudian di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, spiritual legacy itu dilakukan di berbasis keluarga. Kalau kita lihat dalam Ulangan 6, ya, apa yang kuperintahkan kepadamu, ya, pada hari ini harus engkau mengajarkannya berulang-ulang. Jadi ini tugas kita sebagai orang tua, ayah dan ibu. Amsal berkata, dengarlah ajakan ayahmu dan ibumu, ajaran ayah dan ibumu. Jadi artinya bersama-sama, berulang-ulang. Jadi kalau ibu-ibu, kalau sampai dikatakan, aduh saya sampai berbuih mulut ini ngomong. Kalau habis mandi, handuknya taruh di situ. Itu Alkitabiah. Kenapa? Katakan berulang-ulang. Nah, pada umumnya, coba ibu-ibu, mendidik anak itu bapak-bapak, kita kapan sih lakukan mendidik anak? Pengalaman ini, bukan yang kita rindukan, bukan yang terbaik. Tapi realitanya yang banyak kapan? Kapan ibu mengajar anak? Kapan ibu dan bapak mengajar anak? Coba bisa ada yang angkat tangan. Realitanya loh. Kapan bapak dan ibu mengajar anak bapak ibu? Waktu anak berbuat salah. Oke, bagus. Ada lagi dari sebelah sini? Setiap saat maksudnya kapan tuh? Oh, bagus banget ya. Jadi bener nih, setiap mau mandi diajarin, setiap mau. Luar biasa. Waduh. Dikasih sabun, ya biarlah kiranya kuasa darah Yesus membersihkan. Wah luar biasa itu Pak, bagus Bu. Bagus. Apalagi yang sebelah kiri, apalagi kapan ketika mengajar anak ini? Kenyataannya loh selama ini. Dalam kebersamaan, momen-momen kebersamaan. Okay. Tapi realitanya Bapak Ibu. Kebanyakan. Seperti yang Bapak bilang pertama tadi. Ketika salah, ya kita dapat rapot anak kita. Nilainya jelek. Nah makanya papa mama bilang apa? Rajin belajar. Percuma sudah dikasih uang jajan lebih banyak. Marah. Kira-kira kalau ketika dia gagal kita marah, kita nasihati, kira-kira menurut Bapak masuk enggak? Bukan masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kanan Bapak Ibu. Masuk kiri keluar kiri. Tempat yang terbaik ialah mesbah keluarga. Katakan mesbah keluarga. Tapi kenyataannya paling banyak orang tua ngajar anaknya ketika marah. Ketika kecewa dan biasanya sudah dipenuhi dengan emosi negatif. Sehingga ajaran-ajaran yang positif itu tidak bisa masuk di dalam dirinya. Yang ada adalah setiap anak kita akan terluka. Benih-benih firman yang kita taburkan sebagai orang tua Bapak Ibu. Itu tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Saya dilahirkan di tengah keluarga yang Kristen, cinta Tuhan. Tiap malam ada doa. Tapi saya baru umur 20 tahun baru terima Yesus dan lahir baru dalam satu camp. Itu pun yang saya tidak programkan ikut. Tapi saya itulah, cari durian tidak ketemu, tapi ketemu Tuhan Yesus. Jadi sebelum umur 20 tahun, sampai umur 20 tahun, walaupun saya belum lahir baru, belum terima Yesus. Yang namanya mencuri, berbohong, itu enggak berani Bapak Ibu. Kenapa? Tiap malam dicekokin firman, janganlah mencuri, janganlah berbohong. Apalagi orang tua saya bikin peraturan. Siapa yang terdapat bohong nanti diikat di pohon nangka di depan. Di depan rumah kami ada pohon nangka. Waduh, takut Bapak Ibu. Jangankan pohon nangkanya, pernah satu waktu mau ke sekolah, saya dibesarkan di Medan, ada banyak buah rambutan. Metik satu buah rambutan aja kagak berani Bapak Ibu. Padahal uang jajan enggak ada. Puasa terpaksa dari pagi sampai siang tidak ada minum. Tetapi karena janganlah engkau mencuri, mau ambil jambu orang kadang-kadang tiba-tiba terdengar suara. Janganlah engkau mencuri, enggak jadi Bapak Ibu. Jadi artinya maksud saya apa? Benih-benih firman Tuhan yang kita taburkan, walaupun mungkin dalam mesbah keluarga, ini pengalaman kami juga. Ketika tahun 80-an, 90-an, hari mesbah keluarga, mesbah, langsung baru nyanyi, nanti matanya 10 watt Bapak Ibu.
sudah selesai mesbah keluarga, lihat TV 100 watt lagi Bapak Ibu. Gak apa-apa, terus lanjutin. Gak apa-apa, lanjut aja terus. Jadi kalau misalnya orang tanya apa rahasia Pak Jaliaman dan Ibu dalam keluarga, saya jawab salah satunya adalah karena sejak kami menikah, kami membesarkan anak dengan mesbah keluarga. Itu yang kami lakukan. Jadi seperti anak-anak kami disuruh sharing itu biasa. Karena sudah terbiasa di dalam mesbah keluarga. Kalau papa mama pelayanan, kakak yang terbesar yang ada, ayo kamu yang pimpin adikmu. Kali ini gak usah sharing ya mah, baca firman aja. Udah baca firman, harus berdoa, harus. Itu aja. Jadi sampai hari ini, kalau kami sekarang tinggal bertiga di rumah, ya kami kalau di rumah ya bertiga mesbah keluarganya. Jadi itu kami lakukan. Karena apa? Apalagi kita hamba-hamba Tuhan Bapak Ibu. Kalau tidak ada firman yang keluar, tidak ada firman yang diajarkan buat anak-anak kita, bagaimana mereka bisa mendapatkan sesuatu dalam hidup mereka. Tantangan di luar sana begitu besar Bapak Ibu. Kami 2 tahun terakhir ini hampir setiap tahun 3 kali lah kami ke Sydney. Mungkin sekitar 4 bulan kami ada di Sydney. Kami melihat kehidupan orang-orang di sana itu bukan makin, itu jauh daripada apa yang kita lihat saat ini. Yang namanya laki sama laki, perempuan sama perempuan, gaya hidup yang tidak boleh ditegur, anak yang tidak boleh dinasehati. Ada tuh jemaat, kita nih lagi nggak boleh deket sama anak. Karena anaknya melapor ke pemerintah bahwa orang tuanya menyakiti dia. Itu datang itu. Jadi bapak sama ibu harus ada jarak. Waduh. Sampai kami belanja ke toko Indonesia sampai mereka bilang, itu Pak di sini Pak, anak itu menceraikan orang tuanya bisa Pak. Itu terjadi. Kaget Bapak Ibu kami dengarnya. Bukan suami cerain istri, istri cerain suami. Anak ceraikan orang tua. Anak ceraikan orang tua. Saya nggak mau lagi punya orang tua. Itu terjadi. Nah, bagaimana kita bisa mendidik anak kita kalau tidak sejak dini kita perkenalkan mereka kepada firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Ini juga yang menjadi doa buat anak-anak kami, ya. Bagaimana menyekolahkan cucu-cucu kami di sana. Kalau mau yang bagus harus sekolah Kristen, swasta dan biayanya cukup sangat mahal. Sekolah Katolik aja itu masih masuk nilai-nilai LGBT itu masuk, apalagi sekolah pemerintah itu masuk nilai LGBT itu. Ya, jadi kita tuh nggak gampang. Jadi leader marriage camp ini mengingatkan kepada kita untuk kita sadar, kita aware bahwa di depan sana ada tantangan untuk kita bisa mewariskan legacy apa yang kita berikan buat anak-anak kita. Sehingga generasi kita tidak terputus untuk generasi yang membangun kerajaan Allah. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Next, kita lihat hal-hal apa saja yang kita wariskan, ya, yang kita berikan. Yang pertama tentunya iman yang saya ceritakan tadi. Ya. Bagaimana seorang anak kita sungguh-sungguh dia beriman kepada Tuhan, belajar mengandalkan iman, belajar hidup dengan iman, ya. Itu perlu ada, kadang-kadang Tuhan izinkan ada masalah Bapak Ibu. Jadi masalah tidak selalu negatif Bapak Ibu. Tuhan izinkan masalah itu untuk mendidik kita bagaimana kita proses yang namanya untuk mengajarkan kepada anak-anak itu juga untuk beriman kepada Tuhan. Jadi artinya perlu kita mewariskan warisan iman bagi anak-anak kita. Dan itu tadi yang terbaik tempatnya itu kembali mesbah keluarga. Mesbah keluarga. Kemudian warisan perjalanan rohani. Itu tadi yang sudah disaksikan juga bahwa bagaimana kita bisa mengalami kok sampai hari ini bisa jadi gembala. Ya, bagaimana kita mengalami perjalanan kita pelayanan melayani Tuhan selama sekian tahun. Itu perlu diceritakan dari generasi ke generasi. Kemudian warisan kesaksian hidup. Nah ini yang paling penting. Kesaksian hidup itu tidak bisa ditipu. Apa yang kita lakukan hari lepas hari. Minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Anak kita akan menyaksikan itu kesaksian hidup yang paling kuat yang akan dilihat oleh anak-anak kita. Ini yang perlu kita wariskan. Kalau warisan materi dan lain-lain itu boleh juga. Tetapi bukan itu yang terpenting. Nah, saya angkat satu cerita dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu, kalau mengingat kita berbicara tentang mendidik anak, kira-kira tokoh siapa yang Bapak Ibu mau munculkan? Kalau yang berhasil. Yang berhasil. Siapa? Coba. Yusuf. Yusuf dan
Yusuf dan Maria, bagus. Di perjanjian lama, Yakub, berat itu ya. Berat itu Pak. Tapi kan Bapak Ibu gak pernah milih yang namanya Yokebed. Yokebed pasangannya siapa? Amran. Ya. Ini tokoh yang paling ideal untuk Anda bercerita tentang mendidik anak. Dia punya 3 orang anak. Semuanya jadi hamba Tuhan. Harun, Miriam, Harun dan Musa. Ketiga-tiganya jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Walaupun mereka membesarkan anak itu dalam masa-masa tekanan politik yang tidak gampang. Mungkin itulah masa yang akan dihadapi para generasi saat ini. Kita saat ini. Menghadapi untuk membesarkan 3 anak-anak dengan kondisi yang tidak gampang. Seperti itu. Tetapi mereka tidak pernah putus asa. Mereka tetap taat. Ketika raja katakan kalau anak ini lahir harus dibuang ke sungai Nil. Taat loh mereka. Tapi ini yang penting ini. Milikilah hikmat dari Tuhan. Untuk mendidik anak-anak kita. Apa hikmatnya? Kasih keranjang. Kasih ter gala-gala. Supaya anak kita gak mati. Suruh Miriam mengintai. Karena apa? Udah 3 bulan disimpan. Kalau nanti tentara lewat ya jangan nangis Musa. Kalau sampai kamu nangis habis kamu mati. Bener 3 bulan lewat. Tapi sesudah 3 bulan masih bisa gak? Gak bisa lagi. Udah makin susah bener gak? Makin besar. Mereka taat tetap buang anak itu ke sungai Nil. Tapi pakai keranjang. Dan ternyata dibutuhkan saat ini hikmat dari surgawi. Untuk setiap kita orang tua yang sehati, yang sepakat. Mereka sehati sepakat untuk membesarkan anak-anak mereka. Sehingga Ibrani katakan Musa lebih memilih. Ingat ayat itu? Lebih memilih apa? Menderita daripada disebut sebagai anak putri Firaun. Karena apa? Dia menolak. Dia udah gak suka, dia menolak. Ini sebenarnya target didikan anak kita. Anak kita menolak hedonisme. Anak kita menolak LGBT. Anak kita menolak apa yang berkembang saat ini. Dan mereka lebih suka dikatakan mereka adalah anak Tuhan. Walaupun mungkin akan ada penderitaan. Akan ada masalah. Yang masuk ke kelompok itu mah yang diterima nanti di pegawai negeri itu mah atau yang diterima di situ hanya mereka yang kita tahu. Bukan orang Kristen. Tetapi mereka akan siap berkata, aku siap mah. Karena aku tahu hidup aku ini adalah milik Tuhan. Amin. Belajar itu. Amran, Yokebed. Waduh, ketika saya gali firman Tuhan itu, saya pun diberkati oleh Tuhan. Untuk melihat bahwa ternyata masih bisa ada orang yang seperti ini di tengah-tengah situasi yang sulit. Sehingga ketika Musa disuruh nulis ulangan pasal yang ke-6. Apa ulangan yang pasal ke-6? Ajarlah. Ajarlah anakmu berulang-ulang. Ini sudah merupakan pengalaman personal daripada Musa. Sebab dia sebelum diserahkan ke istana, ibunya sudah mengajar dia berulang-ulang. Bahkan kalau kita ikuti cerita Yokebed ini, waduh, saya pun ketika mendengar istri saya kan punya kelas wanita. Ya, jadi termasuk ini salah satu, waduh saya pun ikut diberkati. Karena hikmat yang Tuhan berikan bagi Yokebed, tahu enggak Bapak Ibu? Kan putri Firaun suruh, siapa kira-kira inang pengasuh orang ini katanya. Oh iya saya akan tunjukkan. Jadi tahu enggak Bapak, kalau kita ikutin itu, wah luar biasa. Ibunya yang kasih ASI, tapi dikasih duit dari istana. Wow luar biasa Bapak Ibu, coba. Orang anak sendiri kok malah dapat duit dari istana Bapak Ibu. Kenapa? Hikmat yang berasal dari Tuhan. Wah saya ketika dengar dapat pelajaran ini saya juga. Dan ternyata yang Tuhan mau adalah lebih dari itu. Sebelum dia akil balik, dia sudah terlebih dulu mendengar hukum-hukum yang harus ada di dalam hidupnya. Sebagai orang Yahudi. Sebagai hukum Yahudi Bapak Ibu ada 613 hukum yang harus dihafal. Dan dia sudah dapat hal itu. Wow luar biasa. Karena itu mari ini merupakan jangan pernah khawatir. Tugas kita bersama-sama. Jalan-jalan Tuhan tak terselami. Untuk setiap anak-anak orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan.
Kita ajar juga untuk jemaat kita. Untuk gak perlu takut menghadapi tantangan yang ada akhir zaman ini. Karena kita lihat ada cara Tuhan yang spesial untuk menolong kita. Supaya legacy ini Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. 3 generasi terus tersambung. Dan itu terus akan tersambung. Generasi kita, anak-anak Tuhan. Kita yang sudah menyerahkan hidup sama Tuhan. Akan terus anak-anak kita pun akan melayani Tuhan. Sampai generasi yang berikutnya. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tugas mendidik anak bukan tugas gereja. Tugas mengajar anak dalam keluarga bukan tugas sekolah Kristen. Tetapi adalah tugas orang tua. Suami dan istri. Tetapi tugas gereja memperlengkapi jemaat. Tugas kita sebagai gereja, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Untuk memperlengkapi orang tua. Supaya mereka bisa mengajar anak-anak mereka cinta dan takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena itu Bapak Ibu, betapa pentingnya kita memberikan pelajaran-pelajaran tentang keluarga bagi jemaat gereja lokal di mana Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengajar mereka, dari mana mereka tahu? Kalau kita tidak memberikan informasi, dari mana mereka tahu? Ada orang berkata, oh cerai enggak boleh Pak ya? Loh, enggak tahu dia. Oh kalau cerai, kalau itu nikah lagi enggak boleh Pak. Belum tahu dia itu Lukas 16 ayat 18. Siapa yang menceraikan istrinya dia akan berzina dan kawin perempuan lain, dia hidup dalam perzinahan. Belum tahu, oh enggak boleh ya Pak? Loh, sudah berapa puluh tahun jadi orang Kristen enggak ngerti, belum tahu. Karena itu tugas kita mari Bapak Ibu, memperlengkapi anggota jemaat kita. Mereka mengerti nilai-nilai Kristiani tentang keluarga. Yes. Dan mereka mengimpartasikan itu bagi anak-anak mereka di dalam rumah melalui mesbah keluarga. Suami istri. Mesra. Oke, lanjut. Lanjut next, kita lihat. Ya. Nah bagaimana how to-nya nih sekarang? Nomor bagaimana? 1. Mewariskan nilai-nilai tadi. Yang pertama. Kita harus terkoneksi secara vertikal. Tentunya secara vertikal mengajak anak-anak kita. Ya, terkoneksi dengan Tuhan. Itulah tadi kembali kita tekankan melalui mesbah keluarga. Suami istri kita ajak bersama-sama doa. Kalau anak-anak masih kecil Bapak Ibu. Tapi saya lihat di sini kan ada keluarga-keluarga baru ya. Mungkin sudah ya kalau masih kecil itu tidak boleh lama-lama. Tapi budaya, culture, mesbah keluarga ini perlu kita tanamkan. Jadi artinya yang sudah punya mesbah keluarga, mari lanjutkan Bapak Ibu. Tapi yang belum, mari. Kadang-kadang kan kita banyak ngajar orang Bapak Ibu di jemaat. Tapi kadang-kadang kurang mengajar keluarga, betul enggak? Jadi karena itu mari, ini satu challenge bagi kita. Ya, secara vertikal. Ya, saya setuju dengan apa yang Pak Arifin tadi malam sampaikan. Salah satu kejatuhan daripada Hawa adalah karena kurangnya Bible study di rumah. Kalau saya simpulkan itu benar-benar. Saya lagi mendalami Pak tokoh-tokoh Alkitab wanita yang gagal dalam Alkitab. Kebanyakan orang hanya yang berhasil tapi gagal. Kenapa dia bisa gagal? Salah satunya adalah kenapa Hawa itu gagal. Karena buktinya ayat yang dibahas di pertama itu dia tahu persis aja enggak. Ketika dia ragu, iblis kan gampang. Salah satu strategi iblis menghancurkan kita adalah mendistract. Dan wanita paling gampang terdistract. Kenapa? Karena wanita itu multitasking. Bisa melakukan banyak hal pada waktu yang sama. Beda sama itu pria. Kekuatannya, tapi kelemahannya juga gampang terdistract. Nah. Kalau laki-laki enggak bisa Bapak Ibu. Suruh lihat misalkan nonton sesuatu, suruh jaga anak, nanti anaknya enggak tahu keliaran kemana sudah enggak tahu. Tapi kalau ibu-ibu bisa sambil goreng, sambil telepon, sambil lihat drakor lagi di sana, sambil marahin pembantu lagi, luar biasa. Sambil gendong anak, ya. Jadi dia kelemahannya dia gampang ke distract gitu. Hawa itu bukan kayak Lucifer yang aku ingin, akhirnya dia jatuh kan. Dia enjoy di taman itu, tetapi justru itu di situ dia cara iblis tuh ke distract. Jadi ibu-ibu kalau ada yang ingin menghilangkan fokus Anda, cepat-cepat sadar. Ini iblis. Ngomongan orang, apa kata orang, pendapat orang yang gak benar, udah. Jangan mau ke distract. Ya, ketika kita ke distract kita jatuh. Tapi salah satunya, saya lihat kejatuhan Hawa adalah karena dia gak dalam membahas firman Tuhan. Dia gak ngerti firman Tuhan dengan sebenarnya. Di sini saya kembali. Kalau seorang wanita gak punya kecintaan untuk Bible study. Bagaimana dia mengajar anak-anaknya untuk cinta akan firman Tuhan.
Lah ibunya aja gak suka baca Alkitab. Ibunya aja gak suka Bible study. Ya, gak tahu cerita kejadian, wahyu, gak tahu cerita Alkitab. Begitu saya khotbah, tahu gak cerita tentang Yokebed? Di mana itu Bu Yokebed? Gak tahu. Ya, tapi kalau wanita suka Bible study, ya, maka anak-anaknya juga akan suka Bible study. Amin. Jadi di sini diperlukan wanita punya peran untuk kasih nyuapin makan anak-anak. Jadi terkoneksi secara vertikal, kita punya mesbah keluarga, kita mencintai firman Tuhan. Makanya saya ingetin lagi, dengan apa? Kalau mau lihat anak kita hidup benar, hidup kudus, isi mereka dengan firman. Kalau mau anak kita dewasa, menghadapi masalah kuat, isi dengan firman. Kalau mau lihat anak kita survive, isi sama firman. Cuma itu. Ya. Karena apa? Suami yang bertumbuh, istri yang bertumbuh, sama-sama bertumbuh. Seperti segitiga menuju satu titik, itulah ketuhan. Gampang bersatunya. Katakan amin. Tapi kalau suami dan istri, seperti segitiga sama sih, suami di kanan, istri di kiri, engkau di situ, aku di sini. Jauh. Tapi kalau suami makin mendekat kepada Tuhan, istri makin mendekat. Satu sama lain pun secara horizontal semakin dekat. Katakan amin. Nah karena itu kita perlu membangun hubungan yang bersifat horizontal juga. Jadi artinya apa? Jangan lupa, ya, komunikasi yang bersifat horizontal itu penting. Kenapa? Kita itu istilahnya punya hati ini punya seperti bisa digambarkan seperti tabung emosi. Ya. Kita ini punya tabung. Dan kadang-kadang tabung emosi kita ini tidak cukup terpenuhi ketika kita dibesarkan. Bahkan mungkin justru kosong Bapak Ibu. Kenapa? Udah gitu bocor lagi. Kalau yang terluka nggak diberesin tuh tabungnya bocor. Mungkin kita pernah dibully. Ataupun sebaliknya yang positif, ya mungkin terlalu disanjung, ya. Jadi akhirnya sesuatu yang tidak sehat. Karena itu kita perlu memiliki komunikasi yang sehat. Iya. Tandanya orang yang bisa berkomunikasi yang sehat, Bapak Ibu, sama seperti orang ketika pacaran. Masih ingat waktu pacaran? Gimana Pak Jimmy? Ingat Pak? Sempat berapa tahun dulu sebelum menikah Pak? Sempat pacaran? 2,5 tahun. Wah luar biasa. Cukup ya. Kita berapa tahun? 3-4 tahun ya. Iya. Jadi waktu pacaran itu. Ngomong apa aja nyambung ya. Cerita apa aja nyambung Bapak Ibu. Orang pacaran enggak pernah cerita. Nanti kalau minggu depan ketemu temanya rise and bangkit. Terang menjadi bangkit menjadi terang. Ya, enggak pernah ada tema-tema. Ketemu aja. Ketemu cerita apa aja Bapak Ibu. Suka. Bisa nyambung. Betul enggak? Saya dulu waktu masih pranikah, mertua saya masih tugas di Surabaya. Di Surabaya itu mereka punya jam dinding Pak. Karena mertua saya itu pemimpin bank, jadi mungkin banyak tamu, setiap 15 menit bunyi. Aduh deng dong gitu. Jadi kalau sudah ngobrol nih, deng dongnya sering banget. Tapi karena ada lagi cinta, deng dong berapa kali emangnya gue pikirin biar aja sih itu pikir. Burungnya ya. Nah tetapi kadang-kala Bapak Ibu, pasca nikah. Ya, setelah menikah. Banyak topik-topik yang perlu dibicarakan. Yang sangat ironis, enggak nyambung lagi. Enggak ada waktu. Enggak ada waktu. Bicara pelayanan oke. Tadi ada pelayanan okultisme begini, pelayanan suami begini, pelayanan anaknya begini, pelayanan begini. Tetapi kita sudah jarang waktu bicara antara engkau dan aku. Jangan bicara yang lain, tapi hanya only you and me. Ngomong, itu perlu Bapak Ibu. Aku tuh lagi ada sedikit sakit. Terus apa yang kau rasakan saat ini? Yang sakit tuh dompetnya Beb. Oh dompetnya. Tak kira fisiknya. Aduh. Nah kadang-kadang kita gak berani ngomong tapi adanya cemberut aja ya. Nah hati-hati anak-anak kita juga. Apakah kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita dengan baik? Tandanya Anda berkomunikasi dengan anak-anak baik, dia mau ngobrol sama kita. Tapi saya mau sampaikan, ada banyak sekarang kejadian anak-anak mengalami yang namanya sindrom anak sulung. Sindrom anak sulung. Anak sulung yang terlalu cepat mendapat beban yang belum waktunya. Dan kalau adik-adiknya salah. Yang disalahin kakaknya. Nggak mau makan adiknya, kakak yang salah. Jatuh adiknya luka, yang salah kakak semua salah. Perhatikan anak sulungmu. Kalau sampai anak sulungmu masih terluka karena kau memperlakukan hal yang seperti itu,
mereka perlu pulih di dalam hidupnya. Karena ini sindrom anak sulung. Jadi kita merasa kamu kan anak yang gantiin papa, jadi kamu harus bisa. Lah belum waktunya loh. Belum waktunya seperti itu dan tidak selalu dia harus menjadi tanggung jawab dia. Ya, tapi kita memperlakukan seperti itu. Nah, ini hanya mengingatkan ya setiap kita. Oke, jadi perlu komunikasi ya. Salah satu tanda bahwa komunikasi kita baik dengan anak kita. Kalau misalkan kalau anak kita peluk, dia itu merasa ayem, tentrem, merasa senang. Tapi kalau kita peluk dia merasa seperti menolak itu tanda komunikasi kita kurang baik. Saya orang Batak yang tidak biasa Bapak Ibu melihat, saya tidak pernah lihat orang tua saya itu gandengan tangan itu tidak pernah. Tapi karena saya tahu yang baik, saya setiap pagi diajar oleh pemimpin saya melakukan 5 hal. Walaupun ini aneh bagi orang Batak. Jadi setiap pagi kami diajar untuk melakukan 5 hal. Yang pertama, setelah kami berdoa, yang pertama, shalom. Good morning. I love you. God bless you. Baru yang terakhir, itu. Setiap hari. Kadang-kadang kita sering bilang salam sama jemaat. Sama pasangan kita ngomong salam enggak? Ayo jujur. Siloam. Ayo jujur. Orang jujur diberkati oleh Tuhan. Salam itu artinya luar biasa. Berkat rohani, berkat jasmani, perlindungan Tuhan. Wow, luar biasa artinya shalom. Mari Bapak Ibu setiap hari, mari Bapak Ibu lakukan. Shalom, apa dia? Good morning. I love you. God bless you. Kadang-kadang kita sudah nikah bertahun-tahun, kita lupa berkata I love you, betul enggak? Buat apa ngomong I love you itu? Itu kan milik orang muda, orang yang pacaran. Nah, Bapak Ibu, penelitian membuktikan tidak ada telinga yang terlalu letih untuk mendengar kata-kata I love you. Itu bahasa Inggris luar biasa loh. Ya. Ngomongnya aja enak kalau I love you. Coba I hate you, nyangkut Bapak Ibu. Betul enggak? Hate itu, mulutnya aja bentuknya langsung jelek. Hate, lu. Coba kalau I love you. Wow, luar biasa. Oke, boleh lanjut. Bapak coba lihat sebentar. Istrimu katakan I love you. I love you. Jangan suami-suami istri. Ayo istri juga balas I love you too gitu dong. I love you too. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua adalah kesehatan jasmani, rohani, dan emosional daripada suami dan istri. Tadi yang poin yang kedua ini sebenarnya typo. Aslinya itu bukan kesehatan. Tetapi saya berpikir kemudian benar juga. Tadi itu kesehatian aslinya. Tapi setelah ini saya lihat ini enggak kebetulan. Kenapa? Kesehatan itu artinya 3 aspek tadi. Kesehatan rohani, kesehatan mental, dan kesehatan fisik. Itu perlu ada dijaga. Sebab kalau kita tidak sehat secara rohani, ya, bagaimana mungkin kita bisa melayani Tuhan? Mewariskan. Sehat juga secara mental. Ya. Sehat secara mental ialah kita bisa berbeda pendapat tetapi without bitterness. Tidak ada hard feeling. Apalagi kita sebagai pelayan Tuhan. Betul banyak berbeda Bapak Ibu. Ya. Saya sebagai gembala, saya pernah dipercayakan sebagai gembala. Walaupun bukan itu panggilan saya. Kami dipercayakan beberapa tahun. Ya, di Surabaya pertama, kemudian di Hong Kong. Ada 7 tahun atau 8 tahun. Saya melihat terlalu banyak perbedaan-perbedaan. Tetapi salah satu kesehatan secara rohani dan secara mental ialah kita bisa beda pendapat tapi tidak ada rasa sakit hati atau apalagi kepahitan. Ya. Kita beda ya, memang beda enggak apa-apa lah. Kadang-kadang bagi orang Indonesia, banyak orang Indonesia, orang Asia umumnya, berbeda dianggap musuh Bapak Ibu. Ya, tetapi luar biasa ya. Presiden kita kasih contoh, rivalnya calon presiden yang lain justru dipeluk jadi menterinya. Itu satu contoh yang luar biasa Bapak Ibu. Ya. Itu satu contoh dari presiden kita. Lanjut. Jadi mari ini kesehatan dan juga kesehatan fisik perlu kita jaga Bapak Ibu. Iya betul. Saya berapa puluh tahun terakhir ini baru sungguh-sungguh menjaga kesehatan fisik. Kami orang Medan kalau makan Bapak Ibu itu Gunung Semeru, Gunung Arjuno, semua pokoknya sikat. Pokoknya masih bisa makan sikat. Tetapi saya satu waktu ditegur sama Tuhan. Ya. Akhirnya saya merubah pola hidup. Orang bilang, Bapak diet? Enggak, saya enggak diet. Saya hanya merubah gaya hidup aja. Ya.
Jadi karena itu makan secukupnya, itu artinya apa? Saya lagi melatih ini menjadikan makanan itu jadi obat. Bukan obat jadi makanan. Melatih itu perlu perjuangan. Jadi perlu apa? Kesehatan spirit, kesehatan mental, dan kesehatan fisik juga perlu kita wariskan bagi anak-anak kita. Oke. Yang berikut, keteladanan hidup sehari-hari. Keteladanan. Karena anak itu melihat film 1 hari 24 jam. Apa yang kita lakukan. Jadi kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Apa yang kita lakukan? Ya kalau kita beda pendapat, kecil-kecil bisa di depan mereka. Tapi kalau ada konflik yang cukup tajam, jangan di depan anak-anak. Tapi kita harus ambil tempat tersendiri, ya, supaya mereka bisa merasa lebih nyaman dan tenang tinggal di rumah. Jadi artinya berikanlah keteladanan yang baik. Bagaimana ketika engkau ada masalah, ketika engkau ada pergumulan, engkau menghadapi tantangan dalam pelayanan, berikan keteladanan yang baik. Jangan ketika engkau benci dengan seorang, kau bilang memang bapak itu, memang ibu itu gak benar depan anak-anak kita loh. Suatu saat bapak sama ibu baikan, ditegur, Pak udah baikan sama dia Pak. Ya, Nah, karena anak kita dengar. Jadi ini harus hati-hati Bapak Ibu. Kita kan sering sebagai hamba Tuhan. gak sadar kita. Kita kan makan bareng nih. Saya enggak tahu Bapak Ibu biasa makan bareng sama anak. Kalau kami biasa malam itu pasti makan bareng. Kadang-kadang kita tidak sadar nih, kita cerita berdua sebagai suami. Anak-anak kan dengar Bapak Ibu. Ya, apa yang kita ceritakan. Nah kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita cerita tentang pelayanan kita. Tentang si A, tentang si B, tentang si C. Itu anak-anak kita nangkap loh Bapak Ibu. Jadi Hati-hati. Jangan. Apa yang perlu kita ceritakan di meja makan dengan anak-anak. Dan apa hal yang mungkin rahasia pelayanan itu perlu kita keep. Tetapi mereka akan melihat ketika Anda survive menghadapi tantangan dalam pelayanan. Saya masih ingat banget beberapa akhir ini, anak saya yang ketiga ini memang agak mirip dengan saya. Saya guru kom, kami ini lebih banyak basicnya guru yang ngajar. Dan anak saya yang remaja ini udah jadi guru kom junior. Mereka sama-sama guru. Dan bagaimana perjuangan saya untuk melahirkan materi demi materi yang akhirnya tadinya sulit untuk diterima dan akhirnya bisa diterima dengan penuh perjuangan dan air mata. Dan dia katakan, saya teringat dulu mama ketika memunculkan pelayanan ini ada tantangan tapi mama nggak kalah, mama berjuang. Nah itu, miliki mereka seperti itu. Ya, jangan begitu ada tantangan kita salahin, itu gara-gara si Anu, itu gara-gara si Anu, itu gara-gara si Anu. Nah itu kita nggak memberi teladan. Berikanlah teladan yang baik. Bagaimana kita menghadapi masalah secara khusus. Bagaimana kita mengelola berkat. Bagaimana kita memberikan perpuluhan. Bagaimana kita menggunakan berkat Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kita. Berikan teladan. Dan saya bersyukur mereka mengikuti. Ya, kami ada buah sulung dan anak saya ngikutin. Karena dia lihat orang tuanya yang melakukan. Jadi itu keteladanan dimulai dari diri kita. Saya ingat banget itu pas anak saya masih artis ya. Jadi dia bilang, waduh mah dapat nih gede nih, Januari pula. Pergumulan Januari, kenapa Terus dapat gimana Februari, Januari? kenapa enggak Maret gitu. Kan aku harus nabur mah, semua yang aku dapat Januari aku harus tabur. Oh iya, terus kamu gimana? Rela, aku kasih mah semua. Aku persembahkan buat Tuhan. Ternyata besoknya dia dipilih oleh Garuda untuk satu penerbangan ke luar negeri yang baru gak tahu. Dan itu jauh lebih besar. Ke Bombay. Ke Bombay waktu itu pertama kali. Jadi mereka harus lihat teladan kita. Katakan amin. Ya, itu paling teladan itu jauh lebih berbicara daripada 1000 kata dalam hidup kita. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita berkata aku mengampuni orang itu. Ya, dalam ini lihat papa mama ya mama ampunilah orang itu, nah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Gitu. Itu berbicara buat anak kita. Tapi kalau kita ngotot, mama benci banget itu orang itu, nggak kayak gitu lah. Itu anak kita ditransfer. Tapi berikan keteladanan hidup sehari-hari. Yang keempat, mengajar anak berulang-ulang dengan pola asuh yang benar, otoritatif, ya. Bukan permisif, bukan juga otoriter. Ada 3 macam. Permisif itu manja, semuanya dikasih. Kalau otoriter itu Bapak berfirman tidak ada yang bisa merubah. Tidak boleh A plus, A minus tidak boleh. Pokoknya Bapak berfirman. Harus dilakukan. Tetapi otoritatif, kita beri kesempatan anak untuk kasih pendapat. Kita berikan arahan buat anak-anak kita. Tapi ingat, keputusan ada pada papa dan mama. Nah, itu yang bagus. Ya, next kita akan selesaikan. Ya, yang berikut, nah ini dia. Yuk kita baca sama-sama yuk.
mewariskan nilai-nilai. Yang kelima Kita kita baca baca 1, sama-sama. 2, 3. Kenali musim-musim dalam pernikahan dengan mempersiapkan diri sampai menua dengan anggun. Tidak menjadi beban bagi anak saat pensiun. Katakan yes. Kami berani cerita itu karena kami melakukan dalam hidup kami. Kami punya mentor. Dan dia bilang, kalau kamu mau pensiun dari full timer, kamu harus punya income pasif. Karena kamu masih butuh hidup. Jangan langsung mengandalkan anak. Ya. Oh iya betul. Ya puji Tuhan. Kita bisa prepare dari sekarang. Ya. Dari sekarang Bapak Ibu prepare ke depannya. Kalau nggak di-prepare dari sekarang tiba-tiba ceker menghadapinya, kita bingung. Betul? Tapi kita harus. Apakah itu tandanya orang nggak beriman? Enggak juga. Kita siapkan segala sesuatu. Masalah nanti Tuhan mau kasih bonus, Tuhan mau kasih pemeliharaan bagaimana, itu urusannya Tuhan. Tapi apa yang kita kerjakan bagian kita kerjakan bagian Tuhan, Tuhan akan lakukan. Katakan amin. Jadi ada musim-musim. Musim kami ini berdua sekarang udah masuk yang namanya empty nest. Sarang yang kosong. Mau bangun rumah segede apapun. Tapi jangan ke sana dulu. Ya betul. Kan dimulai dari berdua. Iya ntar dulu. Oh iya. Dimulai berdua. Istri saya suka langsung gaspol. Gitu. Mulai berdua tahun 86. Oke. Ya, kita berdua. Masuk pengantin baru, tinggal di desa Songgokerto, Batu, Malang. Ya. Wow, happy banget 2 tahun pertama itu bulan madu kan. Dulu pacaran di sana itu ketemunya 2 minggu cuman 1 kali ketemuan. 1 bulan cuma 2 kali, itu pun dibatasi 1 kali pertemuan 2 jam Pak Jimmy. Waduh. Pak Hes pasti ngalamin dan lah. itu jamnya itu rasanya kalau 2 jam itu cepet banget biasanya. Sek, ya sudah jam. Makanya begitu kita menikah 2 tahun, wah rasanya happy banget Bapak Ibu. Biasanya nikah pertama itu kan namanya orang bilang bulan madu. Ya. Karena dulu terbatas gak bisa ketemu, sekarang ketemu jadi kayaknya Tiap sukacita banget. Tiap hari ketemu, waduh luar biasa. Terus periode berikut apa? Setelah mulai mengenal ini kehadiran anak-anak Bapak Ibu. Ya, 1 tahun kemudian lebih anak kami yang pertama lahir. Kemudian 3 tahun menikah anak kedua lahir. Kemudian setelah hampir 12 tahun anak ketiga lagi lahir. Nah ini membesarkan anak, masa membesarkan anak. Wah mulai lain lagi seninya Bapak Ibu. Ya, mulai membesarkan anak, mulai juga anak itu mulai remaja. Ya. Walau dulu kami tetapkan sebelum tamat SMA, sebelum kuliah tidak boleh punya handphone. Kami tetapkan. Tapi akhirnya satu waktu mereka ngaku dosa juga beberapa waktu yang lalu. Dad, dulu kami sebenarnya sudah berbuat dosa. Jadi uang saku kami kumpulin, kami beli handphone, tapi kami umpetin selalu. Ada aja yang kayak Ada aja Bapak Ibu, ya enggak apa-apa lah, tidak apa. Enggak dibuat peraturan aja mereka masih ada pelanggaran. Jadi mendidik anak itu butuh peraturan Bapak Ibu. Katakan amin. Karena dibuat aja dia melanggar, apalagi tidak dibuat. Saya tuh buat peraturan mendidik anak saya. Makan jam berapa, ini boleh begini, ini gini pulang sekolah harus pulang, gak boleh kemana-mana. Kalau anak negeri kan biasanya kalau gak ada gurunya kan suka disuruh pulang kan. Nah itu saya udah buat peraturan, tahu-tahu sekarang mereka udah menikah baru bilang, Mang aku dosa sama kami dulu pernah ke Bandung katanya rame-rame jalan. Ya Tuhan, itu dibuat peraturan aja dilanggar. Apalagi tidak buat peraturan. Jadi Bapak Ibu, mendidik anak itu butuh aturan. Ya. Butuh aturan karena aturan itu adalah disiplin preventif. Itu disiplin preventif. Kalau disiplin korektif, aturan yang dibuat dilanggar, baru kita kasih hukuman fisik, hukuman yang lain. Nah kebanyakan kita nggak punya preventif. Begitu salah, pok. Anak akhirnya sakit hati. Jadi harus ada aturan main. Nes ini rule-nya ya. Kalau kamu langgar pasti kamu akan kena. Ada sanksinya itu. Lanjut. Setelah membesarkan anak, tiba anak itu misalkan dia bekerja Bapak Ibu. Ketika kita membesarkan anak itu belum kerja, mereka itu bergantung penuh kepada kita, minta duit semua sama kita kan. Tapi begitu dia mulai bekerja, mulai ada sedikit dia sudah punya penghasilan. Dan kami tetapkan anak-anak kalau sudah kuliah, kami katakan, gak boleh minta duit sama papa lah. Wah, maksudnya apa? Mereka belajar untuk mandiri.
Akhirnya ya sudah kerja maksudnya, sudah kerja. Nah sudah kerja, mulai mandiri, kemudian masuk menikah. Masuk dalam pernikahan, kita ditinggalkan. Tahun 2012 anak kami pertama menikah. Kemudian 2017 yang kedua menikah. Ini yang ketiga nanti kalau dia menikah tinggal berdua. Itu yang maksudnya empty nest. Sarang burung yang kosong. Dari berdua kembali ke pokoknya. Kembali berdua. Karena itu kenapa harus pasangan kita yang terutama. Seperti yang kita tadi buat. Karena one day Bapak Ibu anak-anak kita tinggalkan kita semua. Dan sesuai Alkitab, kita yang tadinya decision maker buat anak kita, ketika anak kita masuk di altar, hari itu juga kita tinggal menjadi advisor dan pendoa buat anak kita. Intercession. Intercessor. Jadi kami sudah sepakat kalau kami datang ke rumah anak kami sudah saya katakan sama istri, kita ini tamu. Tamu artinya ya tahu diri, jangan atur ini enggak boleh susunan kursi ini, mama enggak suka ini, horden turun ganti, enggak boleh. Bahkan kalau kami pun mau pakai kendaraan mereka, kami izin dulu. Boleh enggak Dede mama pakai mobilnya? Boleh silakan Ded. Mau berangkat kami ngomong, kami mau ini ya ke rumah, bukan ke anak kami tapi ke menantu kami. Enggak, papa mama mau ke Medan. Kemarin kan mereka tugas di Polrestabes Medan. Ya, nah, datang ya, oke mah datang aja. Seperti gitu. Jadi kita tuh menempatkan diri dengan benar. Jangan sampai kita nanti, wah pendeta tapi kelakuan kok di sini begini, nah gitu kan. Jadi kita tinggal menjadi advisor. Kita bukan begini-begini lagi. Selama anak Bapak Ibu belum menikah, Bapak Ibu harus begini. Teman hidupnya harus temenin, dampingin. Jangan berkata itu kan haknya dia yang mau nikah. No, kita sebagai hamba Tuhan harus dampingi anak kita. Kalau saya mau cerita bagaimana perjuangan kami mendampingi Aca untuk menemukan Andy itu tidak gampang. Ya, itu tidak gampang. Karena dia sempat ngomong, mah kayaknya yang gak seiman tuh lebih baik-baik ya. Ada yang naksir dia dan itu orang ya top saya gak usah kasih sebut namanya. Ya, enggak nak, bagaimanapun juga kamu harus dapat orang yang seiman dengan kamu. Itu kita. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, kesaksian saya mungkin. Seorang ibu ya, pasti Tuhan itu kasih klik sama kita. Kalau kita lihat teman anak-anak kita. Dia kasih klik. Dia kasih. Karena kita itu wanita tuh punya antena. Antena spesial. Antena spesial. Untuk bisa nangkep isi hatinya Tuhan. Benar? Ya, jadi wanita tuh harus banyak berdoa. Kayak anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama tuh namanya Joy Loisana Putri. Kemudian Tuhan izinkan dia kerja di konsulat Indonesia yang di Johor Bahru, Malaysia sebagai staf lokal atas kebaikan teman kami, ya seorang kedutaan orang-orang departemen luar negeri. Dia kerja di sana. Dipertemukan dengan seorang pria, terus di sana ditemukan dengan seorang pria. Anak saya tanya, mama mau lihat nggak FB-nya abang itu yang lagi deketin kakak? Oke, mana dia? Begitu dia buka, zaman dulu kan Facebook lah. Saya kaget. Namanya Raffles Langgak Putra. Kok Putra sama Putri? Anak saya Joy Loisana Putri. Begitu lihat nama itu saya belum kenal orangnya tapi Tuhan sudah taruh dalam hati saya klik. Sebelumnya dia juga punya pacar. Nah itu jadi mari ibu-ibu yuk kita bawa untuk legacy ini peran kita dengan baik. Antena kita harus jalan. Begitu juga dengan Andy. Ya ketika Andy datang mendekati Aca ya. Kita tanya-tanya dia, kita klik langsung. Terus saya bilang, mama dapatnya apa? Oh anak saya pinter. Kenapa sama yang dulu gak setuju, yang ini setuju? Dia tanya. Ya mama bilang, mama dapat sesuatu tentang Andy. Apa itu mah? Tambang. Ih apa korelasinya pernikahan sama tambang? Anak sekarang kan pinter-pinter. Ini anak punya potensi. Makin digali potensinya, makin kaya potensinya untuk melayani Tuhan. Benar. Setelah dia menikah, Andy mengeluarkan YouTube lagu-lagu. Dan itu memberkati banyak orang sampai hari ini. Jadi mari latih kepekaan kita untuk nangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Supaya legacy ini bisa berjalan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, karena itu satu hal yang penting. Mari kita sepakat hari ini. Kita harus meninggalkan legacy bagi anak-anak jasmani kita dan bagi anak-anak rohani kita. Yang setuju katakan yes. Suami istri mesra.
Saya percaya kita semua diberikan satu kepercayaan yang luar biasa oleh Tuhan. Saya percaya kita diberikan hak istimewa untuk melayani Tuhan bukan karena kita hebat, bukan karena kita siapa-siapa. Tetapi semua hanyalah oleh privilege kasih karunia Tuhan. Tetapi satu hari kelak, sebesar apapun kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita, one day akan kita tinggalkan semua. Tapi ketika kita tinggalkan semua, apa yang akan kita tinggalkan? Tuhan rindu kita meninggalkan satu warisan iman, warisan keteladanan, warisan perjalanan rohani. Sehingga anak rohani dan anak jasmani kita melihat. Maukah Bapak Ibu berkata, Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau wariskan nilai-nilai rohani bagi anak-anak jasmani dan anak rohani saya. Mari Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ingin wariskan? Saya berikan kesempatan, mari ambil waktu sejenak berdoa masing-masing. Suami istri berdoa masing-masing kepada Tuhan. Mari ambil waktu sejenak sebagai suami istri. Mari suami istri berdoa sejenak. Apa yang Bapak Ibu rindukan yang mau diwariskan? Mari ambil waktu sejenak. Minta tuntunan Tuhan. Minta powering, minta power, minta anointing dari Tuhan. Supaya janji kita ini sungguh-sungguh dimateraikan oleh Tuhan. Mari ambil waktu sejenak. Oh rahlabatakar, rahlabasyarah, rahlabalabalabalabal. Urahlah batakara la basyara la bala 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 Basyara la batakara la bala. syara la bala 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 bala. Yesus. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Bapa, Engkau melihat apa yang dirindukan oleh anak-anak-Mu, ya Tuhan Yesus. Engkau melihat Tuhan Yesus yang lebih dalam bagi hidup kami masing-masing, ya Bapa. Amin. Kami rindu ya Tuhan, kami mau wariskan nilai-nilai rohani, nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai iman bagi anak rohani, anak Tuhan, jasmani kami. Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus ya Tuhan Yesus. Berikanlah pengurapan bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Berikanlah satu kekuatan bagi hamba-hamba-Mu. Berikan hikmat bagi kami semua. Supaya apa yang telah Engkau berikan bagi kami, boleh kami wariskan bagi generasi penerus kami ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin.